Hanya melihat ruang kosong terbuka di belakangnya, ada 7-8 mobil Santana yang telah dimodifikasi diparkir di sana. Begitu mobilnya terbuka, para pria dan wanita yang memiliki aura sangat bermartabat yang tidak biasa turun dari mobil dan berjalan ke sini. Tatapan mata Desta melewati mereka semua dan jatuh pada serangkaian semak-semak yang tidak jauh darinya. Setelah memiliki kekuatan internal, indera kelimanya menjadi semakin sensitif. Di balik semak-semak itu penuh orang yang bersembunyi di sana, terlihat jelas kalau para negosiator ini datang dengan kewaspadaan jikalau Gaius tidak menguntungkan untuk mereka. Ketika Desta sedang memikirkan semua ini, tiba-tiba seorang pria datang ke depannya. "Hei, anjing ini menghalangi saja, sana minggir." Pria pertama menggunakan kacamata hitam dengan rambut yang sedikit acak-acakan, mengenakan rompi hitam seperti pemeran Wuya dalam film Youth and Danger. "Apa yang kamu katakan?" Salah satu junior Desta yang ada di pintu utama memelototi pria itu, menggulung lengan bajunya dan berpose seolah akan siap memukul. Desta segera menghentikan mereka, dengan berkata, "Jangan khawatir, biarkan saja mereka dulu yang naik, Gaius sepertinya sudah menunggu cukup lama." Beberapa junior yang lain pun mengangguk dan memberi jalan. Tatapan mata pria seperti Wuya itu begitu angkuh dan tersenyum sinis, lalu dia naik bersama dengan segerombolan negosiator yang lain ke atas. Lantai atas dari awal sudah dikosongkan, dan hanya ada satu meja kosong yang ada di tengah-tengah. Gaius dan orang kepercayaannya sudah duduk di sana. Tatapan matanya melihat ke para perwakilan negosiator yang datang dari tangga. Gaius berdiri dan berkata dengan dinginnya, "Para hadirin, aku telah menunggu cukup lama, silahkan duduk." Semua orang itu tidak begitu buru-buru, mereka duduk dengan begitu tenang dan santai sambil menatap Gaius. Desta pun ikut berjalan dan muncul dari tangga. Begitu Gaius melihatnya, dia berniat berdiri untuk menyambutnya, tapi Desta mengedipkan matanya memberi isyarat kalau Gaius jangan sampai membongkar identitas sebenarnya. Gaius mengerti maksudnya, jadi dia pura-pura tidak melihat Desta dan menyuruh pelayan di sampingnya mulai menghidangkan makanan. "Tuan Gaius sangat terhormat sekali ya, suatu kehormatan untukku diundang makan di tempat yang begitu mahal ini." Orang yang bicara ini adalah pria yang mirip dengan Wuya itu, namanya Wuslim. Dia adalah salah satu orang kepercayaan Madok yang kuat. Ketika dia berurusan dengan Desta di sebuah pabrik yang ditinggalkan terakhir kali, dia akhirnya dikirim untuk bekerja di tempat lain untuk melarikan diri dari masalah. Ketika dia tahu kalau Madok telah dikalahkan oleh Gaius, dia langsung menggait para pasukan yang tersisa yang punya hubungan baik dengannya dan dia langsung menjadi bos kedua setelah Mado. Dia juga menghubungi dan bekerja sama dengan beberapa pasukan luar lainnya. "Bukannya sekalian ini lebih baik memperkenalkan diri sendiri dulu ya," kata Gaius setelah melihat gelas alkohol orang-orang yang telah duduk sudah dituang penuh dengan alkohol oleh para pelayan. Apa yang dikatakan oleh Tuan Gaius masuk akal. Malam ini, kita harus diskusi dengan damai dan menyenangkan. Kedepannya kita semua bisa jadi sahabat yang mengerjakan bisnis bersama secara baik-baik, jadi wajib untuk saling mengenal. Orang yang bicara masih saja Wuslim. Orang yang tidak tahu mungkin mengira ini adalah permintaan Gaius untuk dijawab dan dipuji semacam ini. Tapi orang yang mengerti, tahu betul kalau pria tengik itu sebenarnya ingin mendominasi perebutan negosiasi malam ini. "Kalau begitu aku duluan, namaku Wuslim. Dulu aku bekerja di bawah Madok. Karena kebaikan Tuan Gaius, aku sekarang adalah salah satu orang yang akan menjalankan bisnis di Jalan Si daerah Sanbaku. Kedepannya, aku berharap kita semua bisa saling bekerja sama dan menjaga," katanya sambil tersenyum manis penuh maksud dengan tangan dikepalkan memberi salam ke semua orang. Baru saja Wuslim selesai bicara, pria sebelah kirinya dengan bekas luka di wajahnya berkata sambil tersenyum, "Namaku Sunaga. Aku adalah wakil kepala triad di kota daerah Akihabara. Aku sudah mendengar nama besar Tuan Gaius cukup lama, akhirnya hari ini bisa bertemu, memang sama seperti yang ku dengar." Gaius juga tidak marah, dia hanya tersenyum menyeringai melihat ke orang ketiga. Orang ketiga adalah wanita yang sangat menggairahkan dan menggoda.
Dia memakai lipstik warna merah tua yang juga menggoda. Dia sekarang mengenakan congsam yang sangat seksi. Benar-benar membentuk lekuk tubuhnya dengan sangat jelas, bagian dada dan paha yang begitu putih diperlihatkan keluar dengan jelas sebagai dua pemandangan yang sangat indah. Dan ini semakin bisa memikat para pria yang duduk di sana sampai tanpa sadar menelan ludahnya. Namaku Megan. Aku adalah penanggung jawab Megan Club daerah Akihabara. Ini pertama kalinya datang ke daerah Sanbaku. Aku harap Tuan Gaius bisa banyak menjagaku. Jangan menggoda ataupun mengganggu aku ya, katanya dengan manja sambil mengedipkan satu matanya ke Gaius. Tidak bisa dipungkiri kalau memang godaan wanita itu tidak lemah sama sekali. Walaupun Gaius adalah pria yang sudah mengalami berbagai pengalaman kencangnya angin kehidupan, tapi di saat ini ada rasa tidak bisa menahan diri, dia pun segera memalingkan wajahnya. Desta yang ada di samping malah tidak merasakan apa-apa. Godaan wanita itu sebagian besar diciptakan dari tubuhnya. Tapi wanita itu tidak sehebat Mingki yang dari dalam maupun luarnya secara alami memancarkan aura menggoda dan memikat. Dia juga tidak seperti Violeta yang begitu dingin tapi begitu hebat bakatnya, yang ketika mencoba memikat orang maka benar-benar jadi penggoda ahli yang sangat berpengalaman. Di samping Megan, duduk seorang pria parubaya yang terlihat sangat bermartabat dan tenang. Ini gilirannya untuk bicara, dia begitu tenang, berkata sambil tersenyum, "Halo para hadirin, namaku Raijin. Aku adalah perwakilan Kurata dari kota Yozuda. Aku harap kita bisa saling menjaga." Melihat pria itu yang tampaknya sangat kalem dan patuh membuat semua orang di sana menunjukkan ekspresi menghinanya. Hanya Desta yang begitu tenang dan serius menatap Raijin cukup lama. Kurata adalah grup yang ada di bawah adik ketiganya Pota. Tidak disangka, Pota mengirim anak buahnya untuk ikut bergabung dalam persaingan di daerah Sanbaku ini. Pria ini, sebenarnya apa yang dipikirkannya? Karena semua orang di sini sudah mengenalkan diri, kalau begitu kita mulai saja negosiasi ini. Gaius bertepuk tangan lalu ekspresi wajahnya sekejap jadi tampak serius. Di saat ini, Muslim melihat ke sekelilingnya lalu berkata, "Yoh, apa masih ada satu negosiator hebat yang belum datang? Kenapa belum datang juga?" Semua orang terkejut, mereka baru menyadari kalau memang kurang satu negosiator kuat yang belum datang. Desta juga ingat kalau Pamanding bilang Madok menghubungi dua pebisnis besar dari daerah Akihabara, dua pebisnis besar dari kota Kataro, dan juga Kurata dari kota Yozuda. Lalu ditambah dengan pebisnis besar Gaius, jadi malam ini harusnya ada 7 perwakilan yang datang ke tempat ini. Tapi sekarang hanya ada 6 orang saja. Tidak tahu satu orang sisanya itu pergi kemana. Sudahlah, karena dia tidak datang itu berarti mereka sudah menyerah dengan negosiasi malam ini. Kalau begitu, kita tidak harus memaksakan, kata Gaius dengan suara berat sambil melambaikan tangannya. Orang-orang yang lain pun berpikir sejenak lalu satu persatu mengangguk setuju. Kurang satu pebisnis dalam persaingan ini adalah hal baik untuk mereka, jadi untuk apa dibikin ribet? Kalau begitu aku langsung saja ya. Tujuan dari kalian semua datang ke sini sudah sangat jelas sekali, yaitu ingin masuk dan berbisnis di daerah Sanbaku ini. Gaius memandangi semua perwakilan itu, lalu berkata dengan suara berat, "Tapi, di tempat ini aku sudah membangun bisnis selama bertahun-tahun. Jika kalian ingin menyuruhku langsung angkat tangan menerima kalian, itu tentu tidak akan mungkin. Aku percaya jika ada orang yang mengusir kalian para pebisnis ini dari wilayah kalian, kalian pasti juga tidak akan mau dan tidak akan ikhlaskan." Semua perwakilan itu diam tidak bicara apapun. Tapi ekspresi di wajah mereka sedikit berubah yang jelas memperlihatkan kalau memang sudah punya perhitungan mereka sendiri. "Aku akan mengatakannya langsung di depan ya. Jika kalian ingin masuk dan berbisnis di daerah Sanbaku ini, aku bisa memberikan sebagian wilayah untuk kalian, tapi harus lihat dulu seberapa tulus kalian ini. Aku tidak mungkin hanya karena kalian banyak orang jadi mau begitu saja mengambil wilayah ini dariku kan," kata Gaius lagi. Baru saja ucapannya keluar, Megan langsung menjawab ucapan ini, apa yang diucapkan Tuan Gaius cukup masuk akal juga.
Tapi kelihatannya Tuan Gaius tidak begitu mengerti satu hal ya, jika melakukan seperti apa yang kamu katakan itu. Kalau begitu apa artinya kami semua berkumpul di sini? Siapa yang tidak bisa melakukan negosiasi bisnis coba? Jika begitu enak negosiasinya, maka cukup hanya menelepon saja untuk negosiasikan. Tapi kami semua sampai datang ke sini, Tuan Gaius masih ingin melihat dan menguji ketulusan kami, ini tidak terlalu pantas kan? Ketika masih dalam percakapan ini, Megan sudah mengeluarkan pistol dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Di saat itulah, suasana di aula besar itu jadi serius dan begitu mencekam. Gaius melihat ke pistol hitam itu, lalu berkata dengan dinginnya, "Apa kalian semua ini sudah tidak sabar? Aku kira kita bisa menyelesaikan makan malam ini dulu." "Tuan Gaius, kamu tidak perlu lagi berpura-pura. Kamu tahu kami akan datang jadi pasti sudah melakukan persiapan yang sangat matang. Jadi langsung keluarkan saja semuanya," kata Muslim tanpa sungkannya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa tombol, lalu tiba-tiba di lantai bawah terdengar langkah kaki yang begitu ramai. Beberapa negosiator lain juga menunjukkan kartu mereka masing-masing. Dalam sekejap, Makudo Naruto sudah dikelilingi oleh para mafia. Cukup dengan satu kalimat perintah dari para pebisnis itu, maka semua mafia itu akan naik dan menghabisi Gaius. Tapi tidak ada ekspresi panik apapun di wajah Gaius. Seolah semua ini memang sudah dia duga sebelumnya. Ketika semua orang bingung, Gaius melihat ke orang kepercayaannya yang ada di sampingnya lalu ekspresinya jadi tampak serius. Orang kepercayaannya itu mengambil sebuah remote dari saku celananya yang sebesar genggaman telapak tangan. Di tengah remote itu ada sebuah tombol besar warna merah. Ketika dia menekan tombol merah itu, Muslim dan yang lainnya langsung terkejut dan jantung mereka berdetak dengan kencang. Mereka tiba-tiba mendengarkan seluruh pilar, seluruh udut dinding, di bawah meja bahkan di bawah bangku para perwakilan itu, terdengar suara tit-tit-tit. Di saat itulah, ekspresi di wajah mereka langsung berubah. Mereka menundukkan kepala untuk melihatnya dan baru mereka menyadari entah dari kapan, sudah ada beberapa bahan peledak yang mengelilingi mereka. "Gaius, apa kamu gila?" Semua orang terkejut dan sangat marah, mereka langsung berdiri dari bangkunya. Tapi tanpa menunggu gerakan lainnya, Gaius meletakkan jarinya di depan bibirnya, "Sahatetete, aku sarankan kalian untuk tidak bergerak sembarangan. Orang kepercayaanku yang satu ini nyalinya ciut, sekarang ada begitu banyak orang di bawah sana. Dia ini sudah sangat panik dan gugup loh. Jika kalian bergerak sembarangan dan mengejutkan dan menakutinya, takutnya tanpa sengaja tombol itu terpencet dan kita semua habis sudah." Begitu ucapan ini keluar, semua perwakilan negosiator itu langsung menegang dan membeku di tempatnya, tidak berani lagi melakukan gerakan apapun. Desta yang ada di salah satu sudut ruangan hanya tersenyum dan tidak khawatir sama sekali. Walaupun trik Gaius yang ini sangat di luar dugaannya. Tapi benar-benar hanya dengan cara ini, baru bisa meleburkan drama ini. Karena bagaimanapun, seberapa hebat dan luar biasa Gaius, dia tidak akan bisa sendirian menghadapi gabungan kelima kekuatan hebat dari para pebisnis ini. Walaupun daerah Sanbaku ini adalah wilayahnya, tetap saja tidak mungkin dia bisa menghadapi banyak orang secara bersamaan. Tapi dia yakin kalau Gaius tidak akan menekan tombol itu. Dia belum puas menduduki statusnya sebagai bos, jadi mana mungkin tidak berpikir masuk akal dan memusnahkan semuanya begitu saja. Dia hanya menggunakan cara ini untuk mengembalikan hak mendominasi dalam negosiasi ini. Benar sekali sesuai dugaan, setelah para perwakilan negosiator itu diam cukup lama, baru berkata, "Tuan Gaius, menurut kami idemu itu cukup bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita duduk dan baik-baik negosiasinya? Tolong kamu suruh orangmu itu untuk memasukkan remote itu, oke?" Gaius tersenyum dingin lalu memberi isyarat kepada orang kepercayaannya. Orangnya mengerti maksud Gaius, dia pun langsung memasukkan remote peledak itu ke sakunya lagi. Tapi tangannya tidak keluar dari saku itu dan masih memegang remote itu dalam saku tersebut.
Hal ini membuat para perwakilan negosiator sangat tidak tenang, bukannya ini sama saja bisa kapan saja meledak ya? Setelah semua orang kembali duduk, Gaius baru berkata, "Aku Gaius tidak sama dengan kalian. Walaupun aku berambisi tapi aku mengerti teori untuk tidak terlalu serakah karena akan ada resiko besarnya. Kalian ini ya, masalah di wilayah kalian saja belum diselesaikan dengan bagi tapi masih saja ingin memperluas kekuasaan kalian. Tidak mengerti jelas mengenai kekuatan yang ada di daerah Sanbaku ini tapi begitu berani mengulurkan tangan ke sini, sungguh berani sekali ya. Tapi kalian tenang saja, seberapa banyak tangan yang kalian ulurkan ke daerah Sanbaku ini, maka aku pun juga akan memenggal sebanyak itu juga. Aku akan memenggal sampai kalian takut. Ketika kalian mau menunjuk dan ikut masuk ke dalam daerah Sanbaku, lebih baik kalian lihat apa kalian memenuhi syarat." Setelah ucapan ini keluar, ekspresi wajah para perwakilan negosiator pun langsung berubah jadi tidak menyenangkan. Muslim yang paling emosi dan marah. Dia menggebrak meja lalu memelototi ke Gaius dan berkata, "Gaius, cepat keluarkan semua kemampuanmu itu. Aku benar-benar tidak percaya, jika kamu berani tekan saja tombol itu. Paling-paling semua dari kita musnah bersama kan, lihat apa kamu berani." Gaius tersenyum dan berkata, "Berani atau tidak, aku yang memutuskan berdasarkan dengan sikap kalian. Kamu begitu angkuhnya, bagaimana kalau kamu coba rebut remote-nya?" "Aku." Muslim tercengang, ekspresi wajahnya langsung jadi merah sekali dan tidak tahu bagaimana menjawab itu. Dia hanya berpura-pura sok berani saja. Dia mana mungkin berani merebut remote itu. Jika tanpa sengaja menekan tombol merah itu, bukannya dia yang malah akan mati. Dia masih belum puas dengan duduk di posisi bos geng yang dengan tidak mudah didapatkannya untuk menggantikan Madok, jadi mana mungkin dia mau mati secepat ini. Pada saat ini, Raijin perwakilan dari Kurata berkata, "Tuan Gaius, jika terus dalam situasi tegang begini, tidak akan ada untungnya untuk siapapun. Bagaimana kalau kita ganti dengan cara lain saja?" "Ganti cara apa?" tanya Gaius sambil memicingkan matanya menilai Raijin dari atas ke bawah. Di antara negosiator yang datang kali ini, hanya Raijin yang tidak bisa Gaius tebak jalan pikirnya. Tidak peduli Muslim yang begitu tidak punya sopan santun, ataupun godaan mematikan Megan, dan perwakilan lainnya, intinya semua jelas menunjukkan keserakahan mereka. Hanya Raijin yang dari tadi hanya tersenyum santai, tapi justru harus lebih waspada dengan orang yang seperti ini. "Tuan Gaius merasa kalau kami 5 perwakilan ini bergabung dan menyerangmu, itu tidak adil. Menurutku memang benar juga dan masuk akal. Bagaimana kalau lebih baik kita dari 5 perwakilan ini mengirimkan 1 orang, sedangkan kamu Tuan Gaius bisa memilih 5 dari bawahan kamu yang menurut kamu hebat. Kita membuat kompetisi tinju, 5 pertandingan, 5 pertandingan, 3 kemenangan. Jika kami kalah maka kami tidak hanya akan mundur tapi juga akan membiarkan memberikan biaya kerugian sebanyak 40 miliar kepada Anda. Jika Tuan Gaius kalah maka kamu harus memberikan 50% dari wilayah kamu kepada kami. Kami berlima yang akan membaginya sendiri, bagaimana menurut Anda?" Mendengar ini, Gaius pun langsung diam dan mulai mempertimbangkannya. Sulit untuk tidak diakui kalau cara ini cukup bagus dan menarik. Karena Gaius tidak ingin mati bersama mereka semua. Jika mengulur waktu terlalu lama, takutnya mereka akan menemukan apa rencana sebenarnya yang dia pikirkan. Kalau begitu nanti peledak itu tidak akan bisa menakuti mereka lagi. Ditambah lagi, jika dia menang, tidak hanya membuat semua orang itu mundur tapi dia juga akan mendapatkan ganti rugi sebanyak 200 miliaran. Jikapun nanti kalah, dia hanya kehilangan setengah dari wilayahnya. Ini bukanlah hal yang tidak bisa diterima. Dengan berpikir begitu, Gaius pun langsung berkata, "Ide ini bagus juga, bagaimana yang lainnya?" Desta yang melihat situasi ini langsung menggelengkan kepala. Tapi Gaius tidak bisa apa-apa karena saat ini Gaius sudah megiakan. Bukannya ini namanya memberikan begitu saja hak kepemilikan yang dengan susah diraihnya ya? Beberapa perwakilan negosiator lainnya berpikir sejenak lalu satu persatu mengangguk setuju. Masalah sudah sampai tahap ini, cara ini merupakan cara yang paling cocok.
Kalau terus dengan situasi yang tegang seperti ini, tidak akan ada untungnya untuk pihak manapun. Tidak lama kemudian, 5 perwakilan negosiator itu telah mengirim kelima orang pilihannya maju. Sedangkan Gaius baru memilih 4. Dia tidak menemukan orang kelima yang cocok. Biarkan aku mencobanya. Ketika sedang bingung, tiba-tiba Desta maju dan bicara begitu. Ekspresi wajah Gaius langsung berubah. Ketika mau memanggilnya kakak Desta, dia terdiam tiba-tiba setelah melihat isyarat mata Desta. Sebaliknya 5 lawan yang ada di depannya malah tersenyum sinis dan menghina ketika melihat Desta yang kurus dengan baju jeleknya. Tuan Gaius, apa kamu ini tidak bisa menemukan yang lainnya? Bisa-bisanya mengirim sampah yang sangat lemah ini untuk mengantarkan nyawanya sendiri. Aku takut nanti dia malah mati hanya dengan 1 pukulan. Hahaha.